Halo semuanya, di video kali ini kita akan belajar tentang simple present tense dan simple continuous tense atau simple progressive tense. Let's get started. Oke, nomor 1, functions. Fungsi dari simple present tense itu untuk berbicara tentang things in general atau hal-hal yang terjadi secara umum. Yang kedua, berbicara tentang habits atau kebiasaan. Untuk simple continuous tense itu berbicara tentang current activity atau hal yang sedang dilakukan. Yang kedua, things happening around now. Hal-hal yang terjadi sekitar sekarang. Dan yang ketiga, things changing around now. Atau hal-hal yang berubah sekitar sekarang atau perubahan-perubahan yang terjadi sekitar sekarang. Nah, ini contoh kalimat-kalimatnya. Yang kiri itu simple continuous tense, yang kanan itu simple present tense. Oke, nomor 1, I'm driving now. Yang ini I drive to work. I'm driving now berarti pas saya ngomong itu dia lagi nyetir. Tapi kalau I drive to work itu berarti aku menyetir ke kantor untuk kerja. Jadi, I'm driving now berarti pas ngomong ini, aku lagi nyetir. Kalau ini, sehari-hari aku nyetir ke kantor. Yang nomor 2, I can't go now, I'm working. Aku nggak bisa pergi sekarang, aku lagi kerja. Kalau yang ini. Kalau I work in a big company, aku kerja di sebuah perusahaan yang besar. Oke, yang ketiga, I'm washing the dishes. Sekarang aku lagi nyuci piring. I wash the dishes every day. Nah, di sini ada kata every day. Nah, ini adverb of frequency. Jadi kalau simple present itu, tadi kan udah dibilang fungsinya ada yang untuk menyatakan habits. Nah, habits itu kita bisa ketahui dari kata ini, adverb of frequency. Ada every day, ada sometimes, ada never, ada usually, ada always, dan lainnya. Oke, contoh yang keempat, my kitten is growing so fast. Nah, ini contoh dari fungsi yang things changing around now. Jadi, my kitten is growing so fast. Anak kucingku tumbuh sangat cepat. Tadinya tuh kayak masih kecil banget, terus sekarang kok tiba-tiba kayak udah gede banget, kayak gitu. Nah, yang ini, the moon rises from the east. Nah, simple present tense ini juga bisa digunakan untuk menyatakan kebenaran umum. Dari dulu sampai sekarang, sampai besok, bulan akan selalu terbit dari timur. Jadi kita pakainya simple present tense yang berfungsi untuk menyatakan kebenaran umum. Yang selanjutnya, you are doing a great job today. Nah, ini buat kalimat ini adalah contoh dari fungsi yang things happening around now. Jadi contohnya, temenku nih kerja dari pagi sampai sore. Nah, setelah dia selesai kerja di sore itu, aku bilang ke dia, you are doing a great job today. Nah, itu maksudnya hari ini dia kerjanya bagus. Gitu. Oke, kalau yang ini, I go to the market every day. Saya pergi ke pasar setiap hari. Nah, ini sama juga, ada every day-nya. Adverb of frequency. Nah, sekarang kita bicara the forms of simple present tense. Untuk buat kalimat beritanya, kita pakai subject, lalu ada predicate. Nah, predicate di sini kita pakainya verb one. Nah, nanti predicate ini tergantung sama subjeknya. Kalau subjeknya I, you, they, we, predicate-nya tetap verb one, murni, tapi kalau subjeknya he, she, it, nanti kita akan tambah s atau es di predicate-nya, plus object atau complement. Nah, mungkin ada yang bingung, complement itu apa sih? Complement itu selain objek. Misalnya, aku bilang saya makan nasi. Nah, nasi
itu objek. Tapi kalau aku bilang saya guru, nah guru itu masuk complement. Jadi selain objek itu complement. Oke, kita masuk contoh. I am a teacher. Nah, ini I itu subjek, am itu verbnya. A teacher complement. Nah, karena di sini nggak ada verbnya, nggak ada kata kerja, jadi kita butuh to be. Karena di sini subjeknya I, maka to be-nya am. Nomor 2, I make my own breakfast every morning. I subject, make. Oke, I subject, make itu verbnya. Karena subjeknya I, jadi verbnya utuh make, nggak perlu ditambah apa-apa. My own breakfast, ini objek. Nah, ada keterangannya nih. Every morning. Ada adverb of frequency. Yang ketiga, I don't go to school on foot. Ini kalimat negatifnya. Subjeknya I, maka kita pakainya do. Karena negatif, kita tambahin not. Ini aku pakai contractionnya, jadi I don't. I don't go to school on foot. Nomor 4. Nah, ini subjeknya see. Verbnya like, tapi karena subjeknya see, pokoknya kalau he, see, it, kita tambah s atau es. Jadinya, she likes horror movies. Untuk kalimat tanyanya, oke, di sini ada do atau does plus subject plus verb one plus object or complement. Kalau ada kata kerjanya, di sini verb one tanpa ditambah apa-apa. Jadi yang berubah cuma do atau does. Kalau subjeknya I, you, they, we, pakainya do, tapi kalau he, she, it, pakainya does. Oke, kita lihat contohnya lagi. Do you like fried chicken? Untuk jawab ya, kita pakainya yes, I do. Kalau negatif, no, I don't. Oke, ini subjeknya she, maka kita pakai does. Does she like fried chicken? Kalau ya, yes, she does. Kalau no, negatif, no, she doesn't. Oke, lanjut lagi. Nah, ini nih. Yang kedua ada be plus subject plus complement. Ini be, am, or is. Tergantung sama subjeknya. Karena di sini subjeknya I, kita pakainya am. Am I tall? Yes, I am. No, I'm not. Is she a teacher? Yes, she is. No, she isn't. Jadi, subjek sama to be yang digunakan di sini harus sesuai. Untuk jawabnya, kalau yes, tinggal she is. Tambahin subjek sama to be-nya. Kalau no, tambahin subjek sama to be sama not. Oke, sekarang the forms of simple continuous tense. Ada pertama subjek plus be, to be, plus verb ing, plus object atau complement. Contohnya, I am cleaning the room now. Nah, di sini perlu diingat ya, jadi kalau simple continuous itu harus ada to be dan verb ing. Jadi nggak bisa kalau misalnya bilang I cleaning the room. No. Harus I am cleaning the room now. Let's meet later. Nah, ini maksudnya ada orang yang minta ketemuan sekarang. Nah, terus aku bilang, I'm cleaning the room now, let's meet later. Aku lagi bersihin ruangan sekarang, ketemunya nanti ya. Gitu. Nomor 2, I'm driving now. Aku lagi nyetir sekarang. Oke, untuk kalimat tanyanya, be ditaruh di depan plus subject, plus verb ing, plus object or complement. Oke, contohnya yang nomor 1, are you working the task now? Yes, I am. No, I'm not. Jadi jawaban ini selalu sama. Is she reading a novel? Yes, she is. No, she isn't.
Oke. Jadi ini subjek, ini to be. Kalau subjeknya I, you, they, we, kita pakai do dan have. Kalau he, she, it, kita pakai does, has. Verbnya ditambah is atau s. Tapi perlu diingat di sini, kalau subjeknya I, to be-nya am, bukan are. Oke. Nah, ini kita sekarang mau latihan pakai subjek dan to be atau subject verb agreement-nya. Oke, nomor 1. I don't have a sister. Jadi I kita pakai do karena ini kalimat negatif not. I don't have a sister. Yang ini karena subjeknya he, kita pakai doesn't have a sister. Nomor 2, subjeknya we, kita pakai have. We have rice and meat for dinner. Kalau ini she, kita pakai has. She has rice and meat for dinner. Nomor 3, they go to school at 7 a.m. She, tadinya go, karena subjeknya she, kita tambah es. She goes to school at 7 a.m. Nomor 4, do you like this cake? Karena subjeknya you, kita pakainya do. Kalau ini, subjeknya she, kita pakai does. Does she like the cake? Oke. Nomor 5, terakhir. Subjeknya you, maka to be-nya are. Are you a teacher? Nomor 5, subjeknya she, to be-nya is. Is she a teacher? Oke. Sekarang kita coba latihan. Nomor 1, every morning I drink a cup of coffee. Oke, di sini ada every morning, adverb of frequency, ada subjek I, ada verbnya drink. Karena subjeknya I, jadi verbnya nggak perlu ditambah apa-apa. A cup of coffee, nah ini objek. Oke, kalimat nomor 1, benar. Nomor 2, I singing now. Oke, ini ada yang kurang. Ini subjek. Nah, verbnya harus ada be-nya. Ini nggak ada to be-nya, maka kita tambah am. Karena subjeknya I, to be-nya am. I'm singing now. Oke, nomor 2 salah. Nomor 3, he liked the movie. Oke, subjeknya he. Ini ada verb, tapi subjeknya he, she, it harus ditambah s atau is. Ini kita tambah s. Jadi he likes the movie. Nah, the movie ini objek. Salah. Nomor 4, it is happening. Oke, nomor 4, benar. It itu subjek, is happening is verb. Oke, nomor 5, I teacher. I subjek, teacher noun. Mungkin mau bilang saya guru. Oke, di bahasa Inggris kita perlu yang namanya to be. Karena subjeknya I, kita perlu am. I am teacher. Nah, ini kurang satu lagi. A teacher. Teacher ini adalah countable nouns. Biasanya kalau countable nouns dan tunggal, ini tunggal karena cuma satu, kita tambah e atau an. Karena di sini huruf awalnya konsonan, kita pakai e. Tapi kalau di sini huruf awalnya vokal, kita akan pakai an. Kalau video ini bermanfaat buat kalian, please click like and subscribe. See you again!